What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Asik. Untuk tidak mengurangi rasa hormat, saya meminta kesediaan dari rekan-rekan semua untuk mengaktifkan kamera agar kita bisa memberikan senyum yang manis, senyum termanis, agar supaya kita semakin akrab sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Karena di sini yang saya lihat ternyata masih ada yang belum membuka kamera, kata Ones, lalu Kak Alvisi, terus Kak Zega. Nah, kayak Vanessa juga belum buka kamera dan juga Bapak Zone Z belum membuka kameranya nih. Sama kayaknya Kak Lini juga belum buka kamera ya, cuma bikin pasca sarjana STT KSN. Santosa ASI. Kita buka kamera semua, kita saling sapa satu dengan yang lain yuk. Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat pagi. Selamat Hei Kak Ya, Yustus. selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak Lesias. Kasih senyum yang manis tuh. Wah, Kak Tari ini makan aja nih dia nih. Nggak senyum-senyum gini. Bahaya nih. Akhirnya aku bisa ngeliat tanya Kak Lesias, Kak Yustus. Bu Vivi juga ada. Halo, Bu Vivi. Bapak Jana, gini dong. Kalau semuanya udah buka, oh ternyata masih belum buka. Kak Ones di off lagi kameranya nih. Kita panggil semuanya ya supaya bisa buka kameranya kan seru nih. Jadi kita bisa lihat satu dengan yang lainnya. Kakak Ones, buka dong kameranya. Kakak Zega, Kak Feby, dibuka dong kameranya. Aku belum tahu loh muka-mukanya. Yang aku tahu yang aku panggil-panggil aja. Yang lainnya belum. Kak Jeffrey, Shalom Ibu. iya semuanya. Terima kasih sudah membuka kameranya. Yang lain, oh Kalesias lagi matiin nih. Gimana kita mau mulai nih? Cuma sebentar doang lihat muka yang manisnya ya. Wah, ini ada Ravana nih kalau kayak gini. Akhirnya kebuka. Oke, rekan-rekan pasca sarjana dan ibu dosen yang dihormati, terima kasih untuk kesediaannya sudah memberikan eh, kesempatan untuk saya memimpin puji-pujian atau WL untuk ibadah bulanan kita di STT IKSM Santosa ASI. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam peribadatan, mari kita sama-sama masuk dalam saat teduh. Kami mau melepaskan setiap beban hidup, setiap permasalahan yang terjadi sepanjang 1 bulan yang telah kami lewati. Kami mau meletakkan seluruh pergumulan kami di dalam tangan Tuhan, dan biarlah Engkau yang terus masuk dan hadir di dalam kehidupan kami sebelum kami mengawali ibadah kami. Dan biarlah kehadiran-Mu nyata di dalam dimanapun kami berada, sekalipun kami hanya bisa berjumpa lewat Zoom meeting ini Tuhan. Tapi kami akan percaya Engkau ada di tengah-tengah. Untuk itu, mari kita bersama-sama, kita sama-sama mengangkat pujian untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku
sembahmu, ku menyanyimu, ku sebab namamu kudus, Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi, masuk ruang Maha Kudus. Semua mikrofonnya boleh diaktifkan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Menyembahmu, ku menyembah, ku menyembah, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Untuk kita membuka ibadah kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anakmu tengah memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang hendak memulai ibadah pada sore menjelang malam hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat dalam kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi dia dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar firman yang nanti keluar dari mulut bibirnya dapat menjadi rima dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Putra yang hidup, kami siap untuk beribadah saat ini. Amin. Rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam penyelenggaraan firman Tuhan, sebelumnya saya membuka ruang kesaksian dalam kehidupan kita. Bila ada dari kita ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang 1 minggu, bahkan 1 bulan yang telah kita lewati, untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Mungkin dari Saudara Yeni atau Bang Ones atau Bang Aldo atau Kak Reni ingin menyatakan cinta kasih Tuhan sebagai kesaksian bahwa Tuhan tuh baik banget, sudah mimpin kita satu minggu di jor-jor dalam kuliah, tugas-tugas yang menumpuk, tapi Tuhan masih kasih kita berkat yang luar biasa. Kayak saya juga sih. Kok jadi kayak saya yang pimpin yang kesaksian? Oke. Itu MC dulu kesaksian berarti. Ya, saya menyampaikan kesaksian bahwa 1 minggu belakangan ini keluarga saya sakit semua. Dari suami yang baru datang dari Ambon, sampai-sampai saya ngomong gini, kok datang-datang ketemu istri sama anak bawa penyakit ya? Cuma sambil bercanda ngomongnya. Ternyata nggak lama anak saya yang pertama sakit panas, bapil, terus yang nomor 1 sudah sembuh, nomor 2 juga kena. Dan akhirnya penutupnya adalah istri terkasih, saya, Mama. Dan sepanjang 1 minggu kemarin kita mengikuti perkuliahan itu, mungkin Yeni, Mbak Reni, Kak Reni, semuanya Ones mungkin udah tahu bahwa
1 minggu ini kok badan muka saya mesem-mesem sumringah, nggak seperti biasanya. 2 hari cerah, habis itu selanjutnya udah nggak cerah. Ya, karena kelemahan tubuh yang saya hadapi, tapi saya sangat bersyukur karena sekalipun kelemahan tubuh yang luar biasa, tapi Tuhan masih menyertai saya hingga pada perkuliahan kemarin terakhir, sambil meriang-meriang pakai selimut di tempat tidur, saya tetap mengikuti perkuliahan. Sungguh luar biasa. Padahal kalau boleh dibilang, orang bilang tuh demamnya demam goyang. Gimana ya ngomongnya? Ya karena saya tidur juga kursinya goyang, saya goyang-goyang kayak gini. Tapi puji nama Tuhan, dan di saat status saya bilang panas dingin, saya udah khawatir bahwa Tuhan, ini gimana ya? Tanggal 3 tuh Kak Lili bilang saya jadi MC, jadi pembawa liturgi untuk ibadah bulanan pasca sarjana. Terus Kak Lili juga WA saya, gimana? Udah siap belum? Saya antara, aduh, siap nggak ya? Cuma ya sudah, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti kasih kekuatan buat saya. Sampai sore tadi saya masih menggigil, masih badan saya masih dingin. Cuma pas tadi mau ibadah berlangsung, puji nama Tuhan, keringat tuh udah mulai keluar-keluar, udah mulai bercucuran. Padahal dari kemarin itu saya mencoba untuk ngerjain segala sesuatu, tetap tidak ada keluar keringat sama sekali. Dan ternyata di sini saya bersyukur, jangan ketawa-tawa kau Yen. Saya bersyukur bahwa ternyata Tuhan baik, karena teman-teman yang mengetahui saya sedang lemah tubuh, mereka tetap mendoakan saya supaya saya dapat pulih. Dan saat ini saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan saya, masih memberikan saya kekuatan untuk melayani Dia dalam ibadah bulanan pasca sarjana STT IKSN Santosa Asih. Saya bersyukur untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya, sangat luar biasa. Itu adalah kesaksian saya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menyampaikan sebuah kesaksian untuk memberikan kekuatan iman dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sungguh baik, luar biasa, sangat-sangat baik, dan kebaikan Dia tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Mungkin dari teman-teman, rekan-rekan yang lain bisa menyampaikan kesaksian. Boleh kok kesaksiannya gini, kesaksian aku kemarin tuh seminggu aku putus cinta. Boleh, nggak dilarang. Tapi hanya sebentar saya kecewanya. Karena saya tahu Tuhan akan memberikan saya teman hidup atau pasangan yang lebih baik. Boleh, Kak. Kak Lesias ketawa-ketawa. Kayaknya bener ini ya sama Kak Ezra ini. Yang putus Itu bulan Justus lalu, itu. bulan-bulan lalunya lagi boleh. Itu Justus Boleh, tuh, Justus boleh. tuh. Boleh. Kenapa kita nggak menyampaikan cinta kasih Tuhan? Itu termasuk cinta kasih Tuhan juga loh. Itu sebuah kesaksian. Janganlah suruh orang-orang dulu. Kau dulu lah, Yen. Kali aja ada rasa-rasamu. Ayo ya nih kesaksian memberkati aku nanti cepat. Aldo, Boleh lah buka kesaksian. wajahmu Aldo. Ya ini mau kesaksian, buka wajahmu. Iyalah, boleh Yen kesaksian gini. Aku pacaran loh Kak sama dia udah lama kali, tapi dia tuh setia, setiap tikungan ada dia. Boleh lah kayak gitu. Nggak jadi masalah, karena Tuhan baik. Bukan Tuhan nggak sayang sama kamu, tapi Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Di mana di saat engkau belum masuk ke jenjang yang lebih formal, Tuhan sudah mengingatkan, jangan sama dia loh, jangan makan gantengnya loh, nggak setia loh dia, walaupun dia anak Tuhan, walaupun dia takut Tuhan. Kayak gitu, boleh, nggak ada yang salah loh. Nggak apa-apa, Betul. katakan dia. Kode keras. Cepat yang cepat. Bang Aldo. Bukan kode keras loh Bang Aldo. Kayaknya Bang Aldo ini pas sepatu ini. Janganlah sisi curhat di sini. Kesaksian aja atas cinta kasih Tuhan. Ayolah. Nggak ada nih sama sekali di sini dari berapa puluh orang ini, nggak ada kesaksian selain diriku. Aduh, cemananya ini. Pusing kepala aku kalau gitu. Lesias dulu, Lesias nih. Ya, layanan, Lia, atau Ibu Vivi. Boleh Ibu Vivi juga. Boleh. Bisa Ayo. memberkati kita, Bu. Ayo, Bu. Nanti terakhir baru kesaksian Ya. dari Ibu Jelita. Nggak apa-apa. Baiklah. Terima kasih Bu Jelita, terima kasih Bu Rosi. Kesempatan diberikan, saya bersyukur karena hari ini bisa bergabung bersama dalam Zoom ini. Bersyukur pemeliharaan Tuhan yang hebat atas saya dan keluarga. Amin. Ya, kalau tadi Ibu Rosi bilang 1 minggu ini satu keluarga sakit ya. Kalau saya
Udah sebulan lebih nih kok nggak putus-putus. Putar aja. Ya, ini sampai hari ini aja masih ada yang demam gitu, yang bungsu ya. Itu sama omnya juga. Jadi apa namanya ya dimulai dengan 2 anak sebelumnya itu bulan lalu 2 bulan yang lalu ya kena flu Singapura ya 2 anak sekaligus kompak jadi benar-benar pergumulan yang cukup ini berat juga waktu itu cuman ya pertolongan Tuhan imun tubuhnya cukup kuat jadi nggak sampai seperti diagnosa dokter tuh lepas kuku segala macam gitu enggak ya jadi kita pikir saya waktu itu bawa ke dokter pikir ada obat gitu ya dokternya hanya ngasih obat demam sama vitamin C dia bilang dokter ini apa-apaan iya ini nggak ada obatnya tapi nggak apa-apa kok nggak usah terlalu panik cuman kalau nanti sudah seandainya kukunya lepas nah itu nanti ganti yang baru kukunya katanya gitu nah, semua lepas iya kalau yang berat yang begitu katanya kalau imun tubuhnya yang lemah banget gitu terus saya berdoa berdoa Tuhan tolong jangan sampai ya itu sakit banget itu sampai ke kuku itu. Jadi dalam waktu 10 hari ya mereka sembuh. Akhirnya mereka masuk sekolah. Nah, saya juga sudah hubungi sekolah juga untuk gimana sama mereka ini. Nah, yang diwanti-wanti yang bungsu ini bisa ketularan kalau imun tubuhnya rendah. Tapi puji Tuhan enggak. Tapi sembuh mereka. Yang bungsu yang ini ambruk ya. Mungkin karena mamanya terlalu konsen yang 2 atas. Jadi yang bungsu mungkin kecapean sendiri terus gitu ya. Habis itu kompak lagi yang 2 habis flu Singapura karena adiknya ini ada batuk flu, ketularan lagi mereka batuk flu begitu yang biasa seperti itu. Jadi memang melelahkan ya cukup melelahkan. Tapi bersyukurlah 2 mata kuliah ya. Baru masuk kuliah itu sudah bebannya kayak begitu hampir. Aduh benar-benar ini. Mudah-mudahan teman-teman ya nggak mungkin nggak kepikiran lah sampai mau mundur gitu ya. Kalau saya terus terang sampai hari ini masih terus bergumul. Saya terus minta doakan ibu dosen kita yang apa namanya ya, yang care banget gitu ya untuk mendoakan segala macam pergumulan saya karena banyak hal yang di luar yang saya sharingkan juga cukup berat untuk harus saya lalui gitu ya. Nah, itu aja sih. Mohon pertolongannya, bantuan sih semua teman-teman. Doakanlah saya karena sebentar lagi mau mengajukan judul tesis nih sama teman-teman yang lain yang di semester kami, semester 3. Ya, supaya bisa lah gitu, sesuai kemampuan lah. Bisa mungkin gimana, jangan sampai nanti enggak, ya maksudnya jangan terlalu lama gitu, saya nggak mau. Ya kalau bisa cepat selesai, cepat gitu ya. Terus bukan lolos juga ya, lulus lah bener gitu. Ya itu aja sih, Ibu dosen dan teman-teman semua, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Kak Vivi untuk kesaksiannya. Kita berdua ya inilah keunikan dari ibu rumah tangga yang masih aktif untuk mengejar pendidikan. Tapi yakin dan percaya ini juga kekuatan buat saya dan kekuatan buat Bu Vivi bahkan buat kekuatan buat kita semua bahwa bahwasannya janji Tuhan tidak akan pernah terlambat. Seperti janji Dia bahwa di saat hujan pasti akan ada pelangi. Dan janji itu ada dalam kehidupan kita. Dalam setiap badai kehidupan, pasti ada rencana rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini itu semua dalam kehidupan kita, bahwa bukan hanya lolos, tapi lulus. Dan lolos dan kelulusan itu bukan menjadi sesuatu yang membanggakan diri kita, tetapi menjadi suatu PR yang lebih dalam kehidupan kita untuk memberikan kembali kepada setiap orang yang membutuhkan dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, baik keluarga, pekerjaan, maupun dalam pelayanan kita. Oke. Saya masih bisa membuka lagi ruang kesaksian buat teman kita, paling tidak 2 atau 3 orang lah ya. Tadi kan udah 2 nih, berarti kurang 1 nih. Boleh. Semester Tadi baru ibu-ibu. nih. Baru ada Nah, enggak? ya, semester baru nih. Mata kuliahnya kayak kerja rodi. Kayaknya itu ungkapan hati Bu yang Ibu bilang. Boleh lah ya. Boleh lah sampaikan ini semester yang baru. Kami juga masuk sih.
Nah, bukan mahasiswa aja, soalnya dosen juga kayak kerja Rodi. Oh, ini ungkapan hati ibu dosen loh. Berarti Iya, sama-sama. iya. Berarti kita kerja sama-sama ya di sini, bukan hanya dosen, tapi kita juga sama-sama kerja Rodi yang gimana memberikan makna yang indah dalam kehidupan kita. Oke, saya masih membuka satu kesaksian lagi untuk mahasiswa baru semester 1, mungkin dari Kak Reni atau dari Kak Reni hmm, ini dari Pak Sibolga ya? Jeffrey. Sibolga ya? Benar nggak sih? Iya, Bu. Nah, ada dari Sibolga. Silakan nih. Ada yang dari mana lagi nih? Jauh-jauh juga tempatnya. Dari NTT juga ada kemarin, Ada mana dari ya? Kupang. Mana dari Kupang Dari nih? Kupang. Saya lupa-lupa ingat ini. Kebanyakan Wati lupa dari nih Kupang kayaknya. ya, Wati ya? Dari Batam juga ada. Dari Batam. Iya benar tuh, ayo dong. Wah ternyata masih banyak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah ada 6, 7, 8. Ada 8 yang masih mematikan kamera. Oh my Aldo God. lagi tunggu katanya. Abis ini dia mau kesaksian juga deh. Nih. Boleh saya tagih dong. Ayo Aldo. Masalahnya Aldo ini dari kuliah jarang berbicara. Lalu jarang membuka kamera. Suka Ayolah Do. hilang-hilang, Kak. Ayo Iya, masih ini dibuka juga satu. boleh. Maksudnya ini sebagai ya sambil kerja yang tadinya bukan orang teologi, ya kuliah terus dengan ya segala boleh juga lah cerita-cerita kesaksiannya. Wah, Bu, boleh. Merempet-merempet dikit ke masalah yang lain juga boleh ya. Nggak Usah apa-apa. Kita masa saling pribadi enggak, nggak itu boleh. pribadi, itu bahaya. Ada orangnya. Nggak harus masalah pribadi nggak juga. Maksudnya kuliah teologi itu kan tidak semudah yang kita bayangkan ya. Walaupun kelas Zoom ya, kelas Zoom aja kita bergumul, apalagi tatap muka. Jadi seperti Bu Rosi tadi sambil sakit bisa Iya. kuliah. Nah inilah sebenarnya kehadiran kelas online untuk Bapak Ibu menolong untuk bisa terus belajar. Ayo lah Yen. Sambil Iya, kerja Kak. mungkin kan. Kesaksian, Kak. Iya, Kak. Aduh, Tuhan Yesus. Kayak ini aja di sini. Oke, kesaksian ya. Aku kan benar, aku tuh S1-nya tuh manajemen. Jadi, kenapa saya ambil S2 itu Bu Jelita tahu gitu kan. Kenapa saya ambil gitu kan. Ya mungkin ya nggak berujung ke sana gitu kan. Tapi nggak apa-apa, saya akan tetap lanjut gitu. Saya akan tetap lanjut karena saya tahu ini juga panggilan Tuhan. Saya juga mengerti tentang teologi gitu kan. Ya lebih sulit sih belajar tentang teologi daripada sekuler gitu kan. Sempat juga kalau lihat teman-teman itu debat-debat, aduh ini debatnya parah gitu kan. Aku yang jantungan, padahal aku paling muda, kurasa gitu kan. Terus waktu semester 1 ini masuk gitu kan banyak masuk mata kuliah gitu. Sering aku katakan sama Kak Lili, Kak sampai kapan sih ini Kak? Udah capek aku mau pingsan gitu. Karena kan kerja 8 jam gitu kan, kerja 8 jam. Bahkan aku sekarang kerjanya 10 jam, terus jam 7 ke jam 10 Wita itu harus kuliah, udah capek gitu kan, nggak fokus. Cuman untungnya itu punya teman kuliah itu bikin ketawa gitu kan, bikin lucu-lucu jadi nggak ngantuk gitu kan. Itu pertama. Terus sempat juga bergumul, aduh banyak kali tugas ya Tuhan, sampai kapan aku ngerjakan ini gitu kan, sampai stres sekali gitu kan. Jadi untung ada sahabat gitu, sahabat dari satu angkatan kami lah ya kan. Aku chat sharing sama dia, aku stres sekali, aku bilang kayak gitu kan. Jangan stres, jangan menyerah, sini saya bantu katanya gitu. Wih puji Tuhan ada jalan keluar. Jadi ya dibantu, disemangatin gitu kan. Ya dia sahabatku gitu. Sahabat dalam kuliah begitu. Jadi kalau ditanya siapa sahabatmu, cukup aku dan Tuhan yang tahu. Sekian kesaksian dari saya. Ada amin. Ada Bu. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih. Ini sudah membuka kesaksian. Ya, Sekarang si Aldo tadi janji mau kesaksian, ayo cepat. baru saya mau bilang, Bu. Baru saya mau tagih janji Bu. nih, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mengetahui kedalaman hati saya. Ayo, Aldo. Karena ini Agak Ya. tegas aku. jadi saya tahu dia Bu, makanya saya suruh kesaksian dia. Agak tegas aku kalau sama si Aldo ini loh. Ya, salam teman-teman. Ya, saksi kebaikan Tuhan ya. Ya, saya udah pernah kesaksian juga dengan ibu saya.
Bu Jelita. Saya ini sebenarnya teman-teman anugerah bisa wisuda ya. Karena dulu waktu pas pembentukan itu anugerah bisa wisuda kan karena agak baik dikit. Nakal Tapi ya. ya akhirnya Tuhan percayakan saya megang gereja di Bogor sebagai ya kayak Timotius lah teman-teman sebagai gembala. Itu kayak apa ya? Ini aku mimpi apa ini Tuhan? Dulunya aku kayak gini, tapi Tuhan kasih yang kayak gini. Jemaat saya ada 5 kakak, orang Papua semua, jadi saya sendiri orang Sumatera. Nah, jadi mereka kalau untuk Tuhan itu mereka luar biasa, jadi saya harus serius juga dalam pelayanan. Karena sudah Tuhan kasih gereja, dan saya juga dipercayakan juga memegang sekolah teman-teman, sekolah PAUD Pondasi Kristen. Jadi saya sampingan ngajar itu untuk tambah-tambahan aja, untuk dapur, untuk wifi, ya itulah. Ya pokoknya Tuhan itu baik lah. Jadi kalau kita dulunya kita dianggap remeh di kampus, tapi kalau pas selesai itu nggak dianggap remeh lagi. Kayak dinaikkan derajat itu ya. Jadi Tuhan percayalah. itu sudah memilih, makanya dia jaga apa yang dia Nah, pilih. Walaupun jadi nakal yang dipilih. kalau dulu kita biasa-biasa aja di kampus kayak nggak dipakai, dipandang sebelah mata, tapi ya akhirnya ya beginilah. Itu anugerah lah. Ya teman-teman doakan saya pelayanan supaya nggak banyak pencobaan. Jujur lah teman-teman. Lingkungan saya di Bogor ini kontrakannya nih dihuni oleh cewek-cewek nggak baik sih. Karena gereja saya ini berdekatan dengan kontrakan di tengah-tengah kompleks. Nah, jadi kontrakan ini banyak ya sorry ya bahasanya itu bahasa sekarang itu cewek-cewek yang jual diri aplikasi gitu ya. Jadi kita nih ya teman-teman tolong doakan supaya saya tetap kuat, tetap apa ya nggak jatuh lagi karena itu terdapat di lingkungan saya pula yang terdekat. Jadi biarlah kehadiran gereja tempat saya ini jadi garam di tengah-tengah mereka. Ya itu sih kesaksiannya Tuhan baik, selalu baik buat saya. Dan doakan juga ya itu aja lah, orang tua aja lah. Makanya cepat nikah Bang Aldo, biar nggak kuat itu apa namanya itu tantangan di sekitar. Langsung Iya ya, gas dong bercepat Fanya ya. ya. Ya, tapi si ini ya udah nggak jadi lah. Ya teman-teman ya pokoknya Tuhan baik lah. Jangan pernah kalau kita dianggap biasa-biasa aja dulu, tapi Tuhan angkat. Karena satu kata-kata yang saya diberkati oleh dosen saya ya teman-teman. Karena waktu itu saya memang down. Itu saya hampir gagal itu waktu pas mau PKL 1 tahun. Itu hampir saya nggak dipraktekkan karena membuat kesalahan. Itu pribadi aja. Nah terus dosen saya bilang gini, kamu harus kuat ya, tokoh-tokoh Alkitab aja Tuhan pakai mereka nggak sempurna semua. Banyak yang pernah gagal. Baik Petrus menyangkal Tuhan 2 kali, Yunus lari dari panggilan, Paulus pernah membunuh, Daud pernah jatuh. Di situ saya mulai terbuka. Oh iya juga ya. Akhirnya saya melalui ya orang tua rohani, ya sampai sekarang bisa kuat sih. Gara-gara kata-katanya itu seperti pedang bermata dua. Ya. Ya demikian teman-teman. Tuhan berkati ya. Berkat yang sama buat Bang Aldo. Terima kasih untuk kesaksiannya. Yakin dan percaya Tuhan datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi Tuhan datang untuk orang yang sakit. Sebejat apapun, serusak apapun, sekotor apapun, Tuhan pasti akan memberkati kita. Terima kasih ya. Ya, mungkin masih ada lagi atau kita tutup ruang kesaksian kita karena setelah ruang kesaksian ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau tanya pelayan firmannya yang mana ya? Oh, ada namanya John itu. John, oh bawa John Z ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua untuk ruang kesaksiannya. Kiranya kesaksian ini dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, dapat menjadi batu loncatan dalam kehidupan kita, menyingkapi kehidupan dunia yang sangat-sangat luar biasa kerasnya sekarang ini. Untuk itu mari
kita mempersiapkan diri kita karena tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudara kita, misioneri seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Jelita. Untuk itu kembali saya mengundang kita semua untuk bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita dan dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, saya minta untuk speakernya diaktifkan saja supaya kita bisa bersama-sama menaikkan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, kami sangat menikmati Engkau, berkat-berkat-Mu pribadi, lepas pribadi untuk kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berbicara kepada kami masing-masing dan supaya kami tidak hanya mengetahui akan kebenaran-Mu tetapi menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Shalom. Ya, sangat bersyukur ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ditunjuk kemarin untuk sharing firman dan sebenarnya saya berdoa kepada Tuhan ya. Apa yang harus saya bagikan karena orang-orang yang hadir di dalam kelas ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa dan sampai 2 hari kemarin saya masih terus bergumul untuk itu kira-kira mau membagikan apa gitu ya. Sebelum saya sharing, saya perkenalan diri dulu. Nama saya John Jaluhu.
Saya lihat ada beberapa orang Nias di sini ya. Jadi kalau di grup ini saya hanya melihat teman saya Justus dan kemudian yang lain saya lihat nggak ada, sudah pada kabur semua atau sudah tamat, saya nggak tahu nih. Jadi sekarang kami di semester yang kesekian sebenarnya karena sudah harusnya menyusun tesis ya. Jadi tadi Bu dosen sebenarnya bilang itu kode keras sebenarnya untuk kami karena kami dikejar-kejar terus gitu ya. Jadi agak berbeda karena waktu di S1 kita yang ngejar dosen, ini kebalik nih. Dosen yang ngejar kita gitu ya. Ya, saya aslinya sebenarnya dari Nias, mama saya Batak, lahir di Medan, tapi pelayanan di Jambi gitu ya. Sebenarnya tadi sama dengan siapa tadi ya, Kak Yeni tadi, kita juga sama-sama dari sekuler teman-teman. Background saya itu dari Fakultas Hukum USU Medan, atau ada yang dari USU di sini. Jadi karena panggilan itu tadi, Tuhan memanggil saya tahun 2006, 2007 gitu ya, supaya bisa melayani khusus untuk kaum kedar sebenarnya, untuk orang-orang yang latar belakang kami sebut mereka itu salam gitu. Nah, kemudian sampai ke Jambi 2009 Agustus. Nah, kemudian juga karena di Jambi juga ada suku anak dalam, yaitu sekaligus juga kita pelayanan mereka gitu. Jadi khusus untuk kaum kedar sudah ada beberapa yang kalau di tahun 2010 sudah ratusan sih sebenarnya. Cuman ada masalah di pemuritan dan kemudian mereka balik lagi, kemudian ada banyak masalah ya. Jadi sekarang hanya tinggal beberapa gitu. Oke, baik. Itu aja dulu. Kalau untuk keluarga saya sudah punya istri, 2 anaknya maksudnya. Anaknya 2 sepasang ya. Kalau istri tetap satu aja nggak habis, jangan ditambahin gitu ya. Iya kan Pak Justus? Satu aja belum gitu. Ya, jadi kami tinggal di Jambi dan kemudian pelayanan juga. Jadi sebenarnya juga ikut kuliahan ini juga apa namanya, anugerah juga ya. Awalnya sih nggak pengen lagi kalau untuk pelayanan di suku yang terabaikan dan kemudian suku anak dalam untuk lagi kuliah gitu ya. Tapi karena beberapa hal dan Tuhan izinkan, walaupun cari duitnya lumayan harus kenceng gitu ya, tapi ya dengan anugerah Tuhan mudah-mudahan bisa selesai lah. Baik, saya akan coba sharing tentang hal yang agak viral belakangan ini karena ada film yang lumayan jadi kontradiksi, kontroversi lah ya dengan umat sepupu kita, saudara tiri kita itu tentang his only son itu tentang Abraham. Ada yang bilang oh mereka apa namanya itu kan Ismail gitu. Dan kemudian Alkitab sisial kita berkata itu Ishak gitu ya. Tapi kalau saya berkata-kata ngobrol dengan mereka itu saya sering bilang kan sama sekali satu pun di antara mereka nggak ada yang dikorbankan. Mau Ishak atau Ismail, tapi yang dikorbankan itu adalah seekor domba gitu. Jadi dari situ kita mulai untuk masuk kepada Injil. Domba itu analogi dari apa gitu. Baik, saya akan sharing buka dari PowerPoint. Saya coba karena laptop saya ini lumayan jadul. Jadi kalau nanti nggak bisa, saya minta tolong nanti Ibu Lili untuk sharing ya, apa namanya sharekan untuk kita gitu. Oke. Sudah kelihatan ya? Udah Pak, udah kelihatan. Kelihatan. Bentar ya. Ya, jadi judul khotbah kali ini saya sih sebenarnya lebih enak sharing firman lah ya. Bilangnya itu judulnya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Sekiranya keluar ya. Oh, keluar ya.
Mohon maaf teman-teman karena laptopnya sudah, jadi dia nge-lag lagi. Bisa kirim ke saya juga Pak, biar saya bantu share. Oke. Oh ya udah. Udah bisa tadi Pak? Tapi mati lagi laptop. Oh gitu. Iya. Saya sudah sharing tadi sama Ibu Lili. Ibu Lili ada di grup ini nggak ya? Oh Lili, kalau bisa di share Li. Di share Li. Saya tadi udah bilang, udah jaga-jaga dan benaran memang. Tenang Bapak, di sini banyak yang berjaga-jaga lah. Amin. Terima kasih ya. Sudah belum ya, Pak? Sudah. Udah ya? Oke, saya Yang lihat tanda dari... buku itu diklik apa namanya Li, yang di bawah itu, biar lebar deh di laptop kamu. Ya. Oke, baik. Udah ya. Terima kasih Bu Lili. Ya, baik. Judulnya kali ini kita berbicara tentang menjadi berkat, ya, diberkati karena kita sudah diberkati. Banyak berkat yang sudah kita terima dan harusnya memang sewajarnya orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya seperti kita adalah menjadi saluran berkat gitu ya. Jadi tolong yang slide kedua Bu Lili. Mundur. Baik. Jadi dalam Kejadian 12 ini pasti sudah sering kita baca ya. Jadi saya bacakan buat kita 1 sampai 3. Berfirmanlah Allah kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu kepada tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang menyampaikan berkat atas engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua suku dan bangsa akan diberkati. Jadi saya menggarisbawahi yang kata memberkati itu, kata memberkati ada beberapa dan kemudian Tuhan menjanjikan dia untuk menjadi berkat. Jadi kalau kita lihat nanti sinkronisasinya sampai di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 bahwa katanya aku melihat dari sekumpulan orang yang tidak terhitung banyaknya, yang terdiri dari suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta sang anak domba, dan mereka berseru, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sebelum sampai ke sana, Tuhan menjanjikan dulu berkat kepada Abraham. Pertanyaannya berkat yang seperti apa? Kan begitu ya. Lanjut Ibu Lili. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kata berkat itu adalah seperti tulang punggung. Ya, menjadi saluran berkat itu seperti tulang bagian yang belakang, tulang punggung dari seluruh Alkitab. Jadi kalau kita lihat nanti ada banyak kata berkat. Kalau kita searching di dalam Alkitab itu ada banyak kata berkat, diberkati dan menjadi berkat itu dalam keseluruhan Alkitab. Terus
Jadi ada prinsipnya, yang pertama adalah diberkati supaya menjadi saluran berkat. Jadi berkat dari perjanjian Allah kepada Abraham itu disampaikan 3 kali. Itu kita bisa cek nanti. Dalam Kejadian 12, Kejadian 18, Kejadian 17 juga sebenarnya ada ya. Dan kemudian Kejadian 22. Nah, berkat yang sama disampaikan juga kepada Ishak anaknya dan kepada cucunya Yakub di Kejadian 28. Nah, jadi Allah memilih dan memanggil Israel supaya menjadi apa? Yang pertama adalah imamat yang rajani. Kalau kita perhatikan nanti di 1 Petrus 2 ayat 9, itu juga ada lagunya ya. Kita menjadi imamat yang rajani untuk semua orang. Jadi kemudian yang kedua adalah terang bagi bangsa-bangsa. Jadi Yesaya 42 itu juga meneguhkan nanti kalau kita lihat di dalam Yesaya 60 bahwa semua kaum Kedar, Nebayot juga akan berhimpun di hadapanmu. Jadi pemilihan Allah kepada Israel itu sudah sejak semula untuk menjadi imamat dan kemudian untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi ketika berkat itu diberikan, sebenarnya Israel itu sebenarnya orang-orang Israel itu menyadari sebenarnya bahwa mereka itu sangat diberkati oleh Allah supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Itu sebabnya di dalam Mazmur penulisnya Daud bilang, Allah akan memberkati kami, lalu semua manusia akan takut kepadanya, yaitu kepada Tuhan, sampai ke ujung bumi. Jadi kata-kata ini akan juga banyak dikutip oleh penulis kitab yang lain, bahwa Allah sudah memberkati supaya bisa menjadi inspirasi atau menjadi seperti cerminan bahwa orang-orang yang diberkati menjadi berkat bagi banyak orang, supaya berkat Tuhan itu sampai ke ujung bumi. Terus Bu Lili. Jadi ada penghayatan kebenaran Alkitab ini sebenarnya bahwa semua berkat yang disampaikan kepada Abraham itu telah menjadi milik kita yang percaya kepada Yesus. Jadi sebenarnya orang yang nggak percaya kepada Yesus berkatnya itu nggak sampai, ya kan? Jadi dalam Yohanes 3:16 itu juga jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, itu untuk yang umum, tapi ada berkat khususnya ketika mereka menerima Sang Anak yang datang dari Allah, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak menjadi binasa, melainkan mendapat berkat atau beroleh hidup yang kekal. Dari dalam Galatia 3:9, saya bacakan untuk kita semua ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham, orang yang beriman itu. Kemudian di ayatnya yang ke-29, jika kamu telah menjadi milik Kristus, maka kamu telah menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi dalam suratnya yang lain, Paulus itu berkata bahwa kita seperti dicangkokkan kepada pohon yang asli itu. Sebenarnya kita bukan orang-orang yang mendapatkan janji berkat itu, tetapi karena kita percaya. Jadi di ayat 9 tadi berkata bahwa kita bersama-sama dengan Abraham, bahwa kita menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Jadi kita yang harusnya tidak mendapatkan itu, tapi karena kita percaya kepada Yesus, kita berhak mendapatkan janji Allah. Ini luar biasa sekali ya. Jadi jika kita diberkati oleh Allah, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama? Bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bagi semua suku, kaum, dan khususnya untuk orang-orang yang Kedar, kaum Ismail. Dalam Roma 11 ayat 36, sebenarnya itu sangat menjelaskan tentang Allah itu bersifat misioner. Ya, jadi kata misi itu berasal dari Dia, kemudian dimiliki oleh Dia, dan kemudian bagi Dia jugalah kemuliaan. Segala sesuatu berasal dari Allah, dimiliki oleh Allah, bagi Allah lah juga kemuliaan bagi kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi ayat yang sangat terkenal bahwa di Amanat Agung, The Great Commission dalam Matius 22, Allah mempunyai rancangan misi untuk menjangkau
bangsa-bangsa. Sekali lagi ini tentang bangsa-bangsa. Kita masih mengingat tadi bahwa Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dan kemudian dalam Matius 28, waktu Yesus memberikan amanat agungnya, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kata bangsa-bangsa ini dalam bahasa aslinya itu adalah etnos atau etne, perkumpulan orang yang banyak. Gitu ya. Jadi kalau kita sering diskusi bahwa etnos itu bukan hanya bangsa-bangsa yang seperti kayak bangsa Indonesia, tapi itu lebih kepada suku Batak, suku Mandailing, suku Toraja, suku Jawa, dan yang lain. Tapi ada yang lebih spesifik, lebih kepada segmentasinya, bahwa ada kumpulan geng misalnya, orang-orang abang-abang tukang ojek, gitu. Kemudian termasuk misalnya geng motor, gitu. Itu juga termasuk kita kategorikan sebagai kumpulan orang atau bangsa-bangsa, etnos, gitu. Jadi lebih kepada yang spesifik, bahwa untuk mereka pun Tuhan mempunyai rancangan khusus. Mereka juga harus dijadikan menjadi murid Kristus. Mereka juga harus mendapat berkat. Yohanes 14 ayat 12 berkata bahwa Allah memakai sarana orang-orang yang percaya untuk melaksanakan misinya. Karena di sana kan disebutkan bahwa aku berkata kepadamu, semua orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang kulakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nanti boleh dicek ya. Mungkin saya salah. Yohanes 14 ayat 12. Kita lanjut. Nah, jika Allah itu bersifat misioner, adakah rancangan Allah untuk menjangkau kaum Kedar atau keturunan Ismail tadi? Nah, di sini kita bisa belajar ada 4 janji unik yang disampaikan Allah kepada Abraham dan kepada Hagar. Tadi seperti yang tadi kita sudah kutip dalam Kejadian 16, 17, 21 dan 22, bahkan diulang dalam Kejadian 26 dan 28 kepada Ishak dan Yakub. Jadi nubuatan mengenai keturunan Ismail yang akan datang itu dalam Yesaya 60 ayat 7. Kita coba cek itu ya. Orang-orang Arab Nabat adalah golongan pertama bukan Yahudi yang kepadanya Rasul Paulus memberitakan Injil. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru. Dan orang-orang Majus menyembah Yesus itu adalah penggenapan awal dari Yesaya 60 ayat yang ke-7. Makin menarik di sini. Terusnya kita lihat. Ada gambar malaikat di sana yang kemudian dengan Hagar. Kata malaikat itu, aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Ya, boleh kita baca di Kejadian 16 ayat 7 nanti ya. Dari kemudian malaikat itu berkata, kembalilah kepada nyonyamu. Pertanyaannya, mengapa malaikat Tuhan itu menyuruh Hagar kembali kepada Abraham atau kepada Sarah? Kita bisa lihat dalam Kejadian 18. Jadi kata malaikat itu, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ini menarik, Bapak, Ibu, teman-teman. Jadi sebenarnya berkat tadi kepada Abraham dibilang bahwa aku akan memberkati engkau dan olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Nah, ini juga unik kepada orang yang lain, yaitu keturunannya yang kita sebut bahwa dia itu bukan garis keturunan Yesus, yaitu Ismail, kata-kata yang sama sebenarnya. Aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi saya waktu membaca ini sering juga berdiskusi dengan teman-teman. Berarti berkat keselamatan itu bukan hanya dirancangkan untuk orang keturunan Ishak, Yakub dan seterusnya, tapi kepada Ismail juga gitu. Ini kan membuka paradigma kita bahwa orang Ismail itu harusnya memang harus dihukum gitu ya, orang-orang tidak mendapat berkat gitu ya. Dan saya juga melihat bahwa sebenarnya Ismail itu salah satu yang Tuhan dari sekian dari banyak tokoh yang Tuhan berikan nama selain dari kepada Yesus atau kemudian ada beberapa orang yang Tuhan berikan nama langsung ya, atau misalnya Yohanes misalnya. Dan Ismail adalah orang yang langsung Tuhan berikan nama. Beda kepada yang lain. Jadi ada hanya beberapa tokoh di dalam Alkitab, termasuk Ismail yang Tuhan kasih nama kepada dia langsung gitu ya. Jadi selanjutnya kata malaikat itu kepadanya,
engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Jadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Jadi pertanyaannya, apa arti dari keledai liar? Ini kan sering juga kita mendengar khotbah di gereja bahwa mereka itu keledai liar. Apakah ini bermakna yang negatif, Bapak Ibu? Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari prinsip, ada prinsip dalam penafsiran Alkitab, yaitu suatu ayat yang kurang jelas itu bisa diperjelas dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya dari Ayub 39 ayat 8 sampai 11. Allah menjelaskan sifat seekor keledai liar seperti berikut. Yang pertama itu apa? Dia suka hidup merdeka, dia hidup di padang gurun, dia menjauhkan diri dari keramaian kota dan kemudian mengembara mencari makanannya. Jadi saya tidak melihat di sini makna yang negatif sebenarnya. Jadi itu lebih kepada merdeka, kemudian dia hidup dari menjauhkan diri dari keramaian kota dan kemudian dia suka mencari makanannya dengan cara mengembara. Jadi pendeknya, jadi gaya hidup itu seekor keledai itu bagaikan gaya hidup seorang Badui atau suku Baduin di tanah Arab. Jadi apa kesimpulannya? Kejadian 16 ayat 12 bukan kutukan, sekali lagi, bahwa Kejadian 16 ayat 12 itu bukan kutukan, melainkan gambaran profetis tentang gaya hidup Ismail dan keturunannya. Gitu ya. Janji unik, ya kita teruskan saja ini di janji unik yang di Kejadian 17, nanti kita bisa baca-baca sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Bisa kita simpulkan Kejadian 17 itu bahwa Ishak mendapat berkat perjanjian, tetapi sebenarnya Ismail mendapat janji berkat. Ini perbedaannya. Dan Ishak serta keturunannya ditentukan menjadi sarana misi Allah. Sedangkan Ismail serta keturunannya ditentukan menjadi sasaran unik dari misi Allah. Ini menarik sekali ya. Jadi Ishak serta keturunannya tampil sebagai sarana misi Allah ketika Allah berjanji bahwa Ishak dan Yakub akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Dan sebaliknya, Ismail serta keturunannya itu tampil sebagai sasaran unik dari misi Allah. Karena memang Ismail itu satu-satunya orang di luar perjanjian Allah yang diberkati oleh Allah. Beda seperti bangsa Midian atau bangsa-bangsa yang lain yang dikalahkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Jadi satu-satunya orang di luar perjanjian Allah yang diberkati oleh Allah. Ini menarik ya. Nah, jadi anak Abraham yang manakah yang Allah perintahkan untuk dikorbankan? Seperti yang saya sebut tadi, ini kan menjadi perbincangan dan kemudian menjadi perdebatan dengan saudara tiri kita di luar. Mereka berkata, oh Ismail yang dikorbankan. Dan kita dengan ngotot bilang, oh itu Ishak yang dikorbankan. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya bukan salah satu di antara mereka, karena yang dikorbankan adalah domba gitu ya. Jadi kita lihat, kalau kita googling pun, ini juga muncul nanti di googling, bahwa menurut 1,2, kalau nggak salah sekarang 1,5 M ya, orang Ismail di dunia ini, ada di dalam Al-Quran itu, tentang pengorbanan anak Abraham, nama itu tidak disebutkan. Tapi ada seorang teolog mereka itu, namanya Muhammad Ibnu Jarih itu, seorang penafsir, dia berkata bahwa yang dikorbankan itu memang Ishak bukan Ismail. Itu kata dia, walaupun banyak juga yang nggak setuju dengan dia. Jadi kita lanjut di sini. Janji unik itu, ya, teruskan Ibu, ini satu lagi. Kita lanjut aja, kurang waktu mungkin ya. Jadi ada penyebar luasan keturunan Ismail dalam Kejadian 25. Ini lebih kita mengerucut kepada mereka. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturunan dan seterusnya. Dan kemudian inilah anak-anak Ismail. Kalau kita baca nanti seterusnya, itu ada 12 anak dalam Kejadian 25. Nebayot, Kedar, Abdil, dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita lihat petanya itu, mereka itu mendiami daerah dari
Hawila sampai Syur, dan kemudian itu letaknya seperti Mesir ke arah Asyur. Dan nanti kalau kita lihat ini perjalanan Rasul Paulus juga dan orang-orang yang Ismail dan membuat segala bangsa, kita mau garis bawahi dari segala bangsa lagi-lagi, dan bahasa akan menyembah sang raja di Yerusalem. Yang pertama datang keturunan Abraham, cabang yang luar. Jadi kalau kita perhatikan di ayat 6, jumlah besar kita akan mengikuti daerah luar. Dan termasuk adalah kaum keturunan Ismail. Jadi bangsa-bangsa dalam Yesaya 60 itu terbagi dalam beberapa cabang. Kalau kita perhatikan dari tadi petanya itu ya, Midian, Eva, Sheba, keturunan Ketura, dan kemudian Kedar, Nebayot, keturunan Ismail, dan kemudian mewakili keturunan Shem atau Abraham dalam Yesaya dalam Kejadian 25. Jadi kapal-kapal Tarsis itu seperti mewakili keturunan Yafet dalam Yesaya 69, dan kemudian Libanon itu keturunan Ham. Tetapi urutan yang pertama, lanjut Ibu Luli, yang datang ialah keturunan Abraham di luar umat perjanjian. Jadi Allah sebenarnya tidak pernah melupakan janji-janjinya kepada Abraham dan kemudian kepada Hagar. Jadi kalau gitu, apa yang akan terjadi nanti menjelang akhir zaman? Jadi akan nanti kita lihat bahwa semakin banyak mujizat dan lawatan Tuhan atau Roh Allah akan terlihat di antara kaum keturunan Ismail. Jadi kalau kita lihat sekarang juga di YouTube, itu kan juga banyak juga kan kesaksian-kesaksian orang yang dari sisi mereka katanya murtad gitu. Dari sisi kita mereka bertobat, melihat Yesus langsung. Mereka yang tadinya berhijab dan seterusnya sekarang sudah nggak lagi karena melihat Yesus. Itu banyak sekali. Yang ada juga pengkhotbah sekarang itu yang sangat viral, Debbie apa saya lupa gitu ya. Tapi itu di Jambi itu dia sangat terkenal dan pernah datang diundang oleh salah satu gereja ke Jambi gitu ya. Dia juga pernah dari latar belakang dari kesaksian dia. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama Allah mempunyai suatu rancangan misi untuk keturunan Ismail, jadi bagaimana dengan perjanjian baru? Adakah informasi di sana tentang misi untuk keturunan Ismail? Banyak sebenarnya. Apa aja itu? Jadi kalau kita lihat dalam Injil Matius, kaum Majus dan kemudian kisah tentang Natal, kelahiran Yesus, jadi sebenarnya itu adalah penggenapan dari Yesaya 60 sebenarnya. Kita lihat di ayat yang kedua dari Matius ya. Datanglah orang-orang Majus dari timur, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita perhatikan itu. Dari orang Persia, orang Babylon, dan orang Arab. Jadi siapakah orang-orang Majus ini? Jadi sebenarnya para teolog juga ini bersilang pendapat juga. Ada
Ada yang setuju bahwa itu adalah orang-orang Arab, ada yang bilang itu bukan, ada yang bilang itu dari Babylon, Persia, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya bahwa mereka itu siapa? Ada bukti bahwa mereka itu asalnya dari Arab. Mereka datang dari timur. Jadi itu slide selanjutnya, Ibu Lili. Jadi dari timur, kata timur itu adalah sebutan dari Alkitab untuk orang-orang yang dari Arab. Kita bisa perhatikan dari Kejadian 25, Hakim-Hakim 6, dan kemudian Yeremia 49 ayat 28. Nanti Bapak Ibu boleh cek ayat itu ya. Jadi bapak-bapak gereja tertua, jadi Justin Martir, kemudian Tertullianus dan Epifanus, dan kemudian mereka mendukung asal usulnya bahwa orang-orang Majus itu sebenarnya berasal dari tanah Arab. Karena apa? Persembahan emas, kemenyan, dan mur itu hasil dari tanah Arab. Yang kedua, kultus Majus telah menyebar ke beberapa suku Arab sejak zaman dulu. Jadi rupanya dalam Matius ini kita bisa melihat bahwa itu adalah sebagai penggenapan dari Yesaya 60. Mari kita perhatikan bahwa orang-orang pertama non-Yahudi yang menyembah Yesus kemungkinan besar adalah orang-orang Arab. Kita lanjutkan. Jadi Allah lah yang membawa orang Majus untuk menyembah Yesus, itu pasti. Jadi tanda bagi kita bahwa Allah masih tetap bertujuan untuk menjangkau keturunan Ismail. Dan memang Allah memberi satu pertanda lagi tentang tujuan tersebut. Itu ketika kalau kita lihat perjalanan Paulus dalam Kisah Para Rasul, Allah sendiri yang mendorong Paulus untuk melayani di tanah Arab. Makanya kalau kita lihat dari surat Galatia, Paulus dan Petrus itu bersalaman. Memang ada pertentangan di antara mereka karena Petrus waktu itu dikatakan dia bersikap munafik gitu ya. Tapi akhirnya mereka bersalaman. Paulus bilang, ya udah, aku ke non Yahudi aja, kamu yang ke Yahudi. Gitu. Ada kesepakatan di antara mereka. Dan memang Paulus kita melihat dia melayani di tanah Arab. Mengapa Paulus pergi ke tanah Arab? Dari Damsyik ke tanah Arab. Kalau kita lihat perjalanannya itu ya. Jadi kita lihat dalam Galatia 1 dan kemudian Kisah 9. Ketika Allah berkenan menyatakan anaknya dalam aku, ini perkataan Paulus, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita lihat itu bukan Yahudi. Aku tidak pergi ke Yerusalem, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Sekali lagi Damsyik itu tanah Arab. Ada sejumlah pakar yang berpendapat bahwa Paulus berangkat ke tanah Arab untuk bersemedi, katanya gitu ya. Dan kemudian meneguhkan imannya. Akan tetapi perjalanan Paulus itu bukan untuk itu, tapi berkaitan dengan amanatnya untuk memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi waktu itu ada seorang raja namanya Aretas, seorang Arab, suku Nabat. Dia ingin menangkap Paulus ketika Paulus ingin kembali ke Damsyik. Dalam 2 Korintus 11. Di Damsyik, wali negeri dalam bahasa Yunani ini, Etnarkes, Raja Aretas itu menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku, kata Paulus. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Jadi seorang teolog yang sangat terkenal menulis riwayat Paulus ini, Terence Donaldson, itu dia bilang apa? Seseorang tidak akan mengundang amarah seorang raja jika dia hanya bersemedi di tempat yang sunyi. Sebaliknya, ayat ini kemungkinan besar menunjukkan fakta bahwa Paulus melaksanakan penginjilan sejak permulaan dari panggilannya. Itu kita bisa lihat bukunya itu ya. Apa yang menjadi kesimpulannya? Orang-orang Arab Nabat adalah golongan pertama bukan Yahudi yang kepadanya Paulus memberitakan Injil. Jadi hal ini membuktikan bahwa Allah mempunyai rancangan misi juga untuk orang Ismail. Kita rangkumkan untuk yang terakhir. Prinsip prioritas Allah dalam menjangkau keturunan Ismail itu terlihat seperti berikut ini. Ismail merupakan orang pertama di luar umat perjanjian Allah untuk menerima janji berkat dari Allah. Jadi sebenarnya mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Walaupun tadi ada perbedaan sarana dan kemudian sasaran. Kalau Ishak itu adalah sarana misi Allah, tapi
kaum Ismail adalah sasaran misi Allah. Jadi orang keturunan Ismail adalah kaum yang dalam urutan pertama yang datang ke Yerusalem yang baru untuk mempersembahkan barang kepunyaannya di rumah Tuhan di sana. Kalau kita lihat tadi Yesaya 60 ya. Dan nanti perhatikan juga di Wahyu pasal yang ke-21 ayat 22 sampai 27. Jadi orang Majus kemungkinan besar mereka bukan orang Arab. Jadi hal yang pertama diberkati, kemudian pertama datang, dan kemudian yang pertama menyembah. Ini bukanlah inisiatif insani, melainkan inisiatif misi Allah sendiri. Diberkati, kemudian yang pertama juga datang, dan kemudian yang menyembah Yesus, yang untuk pertama sekali yang menyembah Yesus. Jadi mereka masuk dalam misinya Allah untuk rancangan penebusan dan pemeliharaannya, gitu ya. Jadi pertanyaannya bagi kita setelah mengetahui bahwa kaum Ismail juga mendapat berkat, bagaimana kita bisa meresponi akan hal ini? Kita meresponi dengan mengikuti tujuan misi Allah, yaitu dengan mengutus orang untuk menjangkau kaum keturunan Ismail. Pertanyaannya, berapa persen? Usir saja hamba perempuan itu dan anaknya. Ingat hal ini ya. Untuk kedua kalinya Allah turun tangan untuk menyelamatkan Hagar dan Ismail dari ancaman maut. Dua kali, bukan hanya satu kali, tapi dua kali. Jadi bukankah ini menjadi fakta bahwa kita mau mengikuti misi Allah untuk menjangkau kaum Islam atau kaum Ismail dan menjadi keturunan rohani dari Hagar dan Ismail? Apa sangkut pautnya? Ini jadi pertanyaan juga ya. Apa sangkut pautnya Ismail dengan Islam? Jadi kalau kita lihat Ismail dan keturunannya di tanah Arab, di masa lampau Ismail itu beranakan 12 anak. Tadi kita sudah lihat itu. Jadi suku-suku tersebut kemudian bercampur baur dengan suku-suku lain di tanah Arab. Jadi hubungannya antara Ismail dan orang-orang Arab, khususnya di tanah Arab itu bagian yang utara, seorang tokoh bilang, Ernst itu bilang Ismail dalam bukunya itu The Byzantium itu bilang bahwa itu sangat erat hubungannya orang Arab dengan orang Islam. Karena janji Allah tentang keturunan Ismail itu mencakup bangsa-bangsa yang bukan Arab. Kemudian Allah berjanji bahwa keturunan Ismail akan menjadi satu bangsa yang besar. Jadi ini bisa menjadi secara eksplisit janji itu mencakup suku-suku yang lain juga.
Karena bangsa yang besar dalam perjanjian lama itu adalah sebutan untuk hal yang inklusif ya. Contohnya Israel waktu itu di Mesir disebut bangsa yang besar. Kita bisa melihat dalam Kejadian 46. Tapi keluar dari Mesir, Israel disertai dengan berbagai bangsa. Jadi inklusif sekali ya. Demikian juga dengan Babylon contohnya, disebut dalam bangsa yang besar dalam Yeremia 6. Tetapi Babylon itu terdiri dari bangsa-bangsa dan raja-raja juga. Di pasal yang ke-25 kita bisa lihat. Jadi bisa kita lihat bahwa menarik bahwa Persia pun disebut dari kumpulan bangsa-bangsa yang besar. Jadi budaya Ismail itu tersebar kepada bangsa-bangsa non-Arab. Jadi ada beberapa contoh juga kita lihat tulisan Arab dalam Al-Quran, bahasa dan budaya Arab, Ibrahim dan Ismail disanjung tinggi dalam Muslim sedunia. Jadi slide selanjutnya, bagaimana kita menolong mereka, apa yang harus kita lakukan? Karena hal ini juga saya dorong, karena saya juga memuridkan mahasiswa di Jambi ini ya. Jadi saya selalu berkata bahwa mulai dengan doa, hal yang mungkin bagi kita kecil, tapi sebenarnya ketika berdoa untuk mereka itu hal yang besar. Karena pun misi dunia diawali ketika 5 orang di kaum Moravian itu, hanya 5 orang berdoa dan mereka adalah mahasiswa-mahasiswa. Dan kalau kita lihat bagaimana misionaris dunia, itu juga banyak mulai dari mahasiswa-mahasiswa juga. John Wesley itu mahasiswa, Hudson Taylor juga mahasiswa. G.L. Fraser ya, tim laut. teman main, tetangga kami di satu RT ini hanya kami yang Kristen, dan bisa dengan cara apapun bisa mengabarkan Injil kepada mereka, termasuk tadi lewat film yang viral itu. Jadi itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Kalau misalnya ada yang bisa diskusikan, bisa kita diskusikan ya. Sebelumnya mari kita menutup dan kemudian mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih untuk sharing firman-Mu yang sangat terbatas ini dari hamba-Mu, tapi saya percaya bahwa Engkau menyempurnakannya untuk teman-teman dan supaya ini bisa menjadi rema untuk kami semua, menjadi inspirasi bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat keselamatan yang daripada Engkau, dan sudah sewajibnya kami juga menjadi saluran berkat bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang belum pernah mendengarkan Yesus adalah penyelamat untuk hidup
mereka juga ya Tuhan. Karena Engkau datang bukan hanya untuk kami, tetapi untuk mereka juga. Engkau datang untuk seluruh orang di muka bumi ini. Demikian juga mereka juga harus percaya kepada Engkau, dan mereka juga harus dibaptis, dan mereka akan berseru kepada Engkau. Tapi kami melihat ya Tuhan, mengingat akan firman-Mu, bagaimana mereka berseru kepada Tuhan jikalau mereka tidak percaya kepada Engkau. Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar tentang Engkau. Bagaimana mereka mendengar jikalau mereka tidak ada yang beritakan. Bagaimana orang bisa memberitakan jikalau tidak ada yang diutus. Karena ada tertulis betapa bahagianya orang-orang yang berjalan melihat orang yang diutus. Kiranya Engkau mengutus kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang Tuhan sudah pilih menjadi pengajar-pengajar, menjadi akademisi, menjadi kaum intelektual untuk bisa paling tidak berdoa untuk kaum Ismail ini. Supaya mereka mendapat berkat-Mu juga ya Tuhan. Supaya mereka juga diselamatkan. Terima kasih untuk waktu-waktu ini, waktu kami sharing ini ya Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati kami masing-masing dalam perkuliahan ini, dan juga kepada ibu dosen kami juga ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dalam nama Kristus Yesus, penolong dan penghibur penyelamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan. Ya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah ditabur oleh hambanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, bahkan tugas tanggung jawab sebagai misionaris. Tetap semangat, tetap kita saling topang dalam doa satu dengan yang lain. Dan biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu waktu dan kesempatan saya persilakan untuk Kak Lesias sebagai petugas menyampaikan pokok-pokok doa syafaat yang akan dinaikkan sebagai pergumulan kita bersama-sama. Waktu dan kesempatan, dipersilakan. Mungkin sebelumnya apakah ada dari Bapak Ibu rekan semua yang mau secara khusus didoakan? Kayaknya saya pemulihan beserta dengan keluarga. Soalnya tadi saya udah mulai rasa kayak mulai dingin. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita, tenang saja. Matikan AC-nya Bu, sebagian dingin. Justru udah keluar dari AC ini Bapak, makanya saya juga bingung. Selain Ibu Rosi, ada lagi? Bu Vivi tadi sudah disampaikan, keluarganya juga. Iya, Bu Vivi ya. Yang kesaksian Dan sih kita tadi semua. ada Kak Aldo juga yang ya, Kak Aldo. pelayanannya. Tentu kita semua, tapi mungkin ada yang secara khusus mungkin mau dibantu dalam doa yang tadi belum sempat berbicara. Gitu. Kayaknya perkuliahan kita ya, sama teman-teman kita yang nyusun. Ibu dosen juga, para dosen yang ditugaskan untuk menyampaikan pelajaran. Ya, doakan juga untuk SDT KSM. Ini sekaligus juga mohon doa dan sosialisasi Bapak Ibu pendiri dan juga yayasan, semua dosen sudah bersepakat sejak awal, memang bukan awal ya, kerinduan pengembangan STT ke universitas. Dan sekarang pada tahap persiapan dan sedang juga mempersiapkan sosialisasi Bapak Ibu. Kita akan membuka beberapa prodi. Mohon doanya, dan saya salah satu yang ditugaskan untuk mempersiapkan universitas. Jadi kerjaan saya juga banyak Bapak Ibu. Jadi mari kita saling mendoakan supaya STT KSM semakin berkembang, dan Bapak Ibu nantinya begitu lulus dari IKSM S2 bisa jadi dosen di IKSM juga. Karena kita akan buka prodi sarjana pendidikan guru PAUD. Kemudian juga itu dalam rencana ya Bapak Ibu, dalam sosialisasi sekarang pastoral counseling, manajemen Kristen, ada 5 prodi yang kita sedang doakan, dan itu butuh waktu yang juga tidak mudah untuk mempersiapkannya. Jadi inilah doa, tolong doakan Bapak Ibu, dan supaya
segala sesuatu yang dipersiapkan itu bisa segera disosialisasikan, direalisasikan, dan dokumen-dokumen semua yang dipersiapkan. Itu target kita untuk STTIKSM berkembang menjadi universitas. Baik, berarti sudah ada beberapa pokok doa, bahkan berdoa nanti bersama-sama untuk mahasiswa yang S2 yang secara khusus sedang menyusun tesisnya, terus semester 3 yang juga sedang pengajuan judul tesis, kemudian ada dosen dan kampus yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jelita, secara khusus berdoa supaya kampus kita bisa berkembang menjadi sebuah universitas, sehingga memberkati setiap rencana tersebut. Kemudian mungkin tak lupa kita doakan juga sesama kita mahasiswa supaya semangat terus menjalani perkuliahan hingga akhir, semangat dalam mengerjakan tugas dan lain-lain, tidak mundur gitu kan. Semangat juga bayar kuliahnya, karena saya juga termasuk yang masih banyak tunggakan. Ya kan, biar dibuka pintu rezeki dari Tuhan. Karena kalau kita bukan dari Allah, ntar repot gitu. Nah, supaya kita bisa menyelesaikan semua administrasi kepentingan kita kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita juga kepada kampus. Ya, kalau begitu, selebih dari itu tadi ada beberapa kesaksian yang telah disampaikan. Bisa dibantu juga dalam doa, tadi Ibu Rosi, Ibu Vivi, Kak Aldo, dan Kak Yeni tadi yang sudah juga menyampaikan kesaksian, supaya sama-sama kita saling mendoakan, saling menopang. Saya akan memimpin dalam doa, namun mungkin kita nyanyi satu pujian lagi ya Ibu, boleh? Ya boleh ya. Kita nyanyi Dia Mengerti aja, kayaknya kita semua tahu. Terkadang kita merasa itu ya. Oke, saya akan pimpin. 2, 3. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama, saya akan pimpin. Bersyukur kepada Allah Bapa kami dalam surga yang menyertai langkah dan perjalanan hidup kami. Allah yang telah memimpin kami hingga tiba di hidup kami saat ini dengan berbagai macam persoalan yang telah tolong dalam kehidupan kami. Telah kami rasakan kasih-Mu yang nyata, sehingga tak ada alasan bagi kami untuk mengeluh atas apa yang Allah izinkan terjadi. Sebaliknya membuat kami sadar betapa pentingnya kami berharap dan bersandar kepada-Mu ya Bapa di surga. Di malam hari ini bersyukur karena kami boleh berkumpul, mahasiswa S2 walaupun belum semua hadir. Kami bersyukur atas waktu ini, karena ini menjadi penguat persekutuan kami sebagai sesama mahasiswa dan dengan dosen serta asisten dari pasca sarjana yang bersama-sama dengan kami hari ini. Bapa di surga, di malam hari ini kami ingin menaikkan pokok doa kami, bersyafaat bersama-sama menghadap Allah,
menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pertama-tama perkuliahan kami di masa-masa kami menjalani pendidikan ini, kiranya Allah yang menolong kami, sebab kami sadari kami terbatas, belum lagi akan kesibukan lain yang juga kami hadapi, bersamaan dengan kami harus berkuliah. Kiranya Allah memberkati kami, menolong kami, memberikan kami kemampuan dan kemauan, terus berjalan melangkah bersama-sama dengan Allah, semangat dalam menjalani perkuliahan kami, menyelesaikan tanggung jawab kami di hadapan dosen-dosen kami, sebagaimana yang telah diberikan kepada kami dengan baik. Sehingga kami menyelesaikan perkuliahan kami dengan baik, di setiap semesternya, di setiap waktunya, di setiap kesempatan yang Allah beri. Menyerahkan pergumulan kami masing-masing, secara khusus Ibu Rosi dalam kesehatan keluarganya, kiranya Allah yang memberkati, Ibu Vivi juga, anak-anak yang sakit dan beberapa hal yang menjadi hambatan bagi ia untuk menyelesaikan perkuliahan, kiranya Allah membuka jalan. Kak Aldo yang juga dalam pelayanannya mengembalakan apa yang telah Tuhan percayakan dan kiranya menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Kak Yeni juga yang tadi telah memberikan kesaksiannya supaya benar-benar bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Kami semua Bapa di surga, dengan masalah kami masing-masing, dengan pelayanan kami, dengan apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami, termasuk juga dalam biaya kuliah yang harus kami cukupi. Kiranya Allah menolong kami supaya kami bertanggung jawab terhadap apapun yang Allah telah berikan. Bantu kami, berikan kami pertolongan dan kekuatan daripada Engkau. Berdoa secara khusus untuk dosen-dosen kami yang mengajar. Ya Bapa di surga, berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka kemampuan untuk mengajar kami. Kami yang seringkali juga mungkin memberikan aura negatif karena perilaku kami di kelas yang tidak baik. Kiranya mereka dapat bijaksana menghadapi kami, membuat kami bersungguh-sungguh dalam berkuliah, menikmati perkuliahan, sehingga kami pun merasakan hal yang luar biasa, perubahan dari pengetahuan maupun sikap dan apa yang bisa kami buat dalam kehidupan pelayanan kami. Kiranya Allah terus menyertai mereka dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan pelayanan mereka, kiranya Allah memberkati. Kebutuhan mereka Allah yang mengerti, Allah yang mengetahui. Oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Menyerahkan secara khusus kampus, lembaga kami, STT-KSM yang sedang mengerahkan tenaga dan upayanya untuk mengembangkan STT ini menjadi tingkat yang lebih tinggi lagi, menjadi berkat yang lebih besar lagi bagi Indonesia secara khusus. Kiranya Bapa memberkati setiap harapan dan usaha yang sedang dibuat guna mencapai tujuan mulia menjadi sebuah universitas yang memuliakan Allah. Kiranya Allah yang menolong, memberikan kami pengertian, memberikan setiap orang yang telah ditunjuk dalam mengembangkan STT ini dengan baik menjadi sebuah universitas. Kiranya Allah yang memberikan pengertian-Mu, upaya dana, dan lain sebagainya, sumber daya manusia yang dibutuhkan, kiranya Allah yang mengirimkannya, mendatangkannya, menjadikan STT ini menjadi universitas yang sungguh mulia dan melakukan kehendak Allah. Berdoa bagi keluarga Pak Moses yang merupakan pemilik dari lembaga kami, kiranya Allah yang memberkati mereka, berikan kesehatan, kemampuan, pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami bisa menyelesaikan setiap tanggung jawab kami, menghadapi setiap persoalan hidup kami dengan baik, hanya berdasarkan dan berharap bersandar kepada Allah. Secara khusus kami, sebagaimana firman yang telah kami dengar, biarlah kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Secara khusus di hadapan orang-orang yang belum percaya kepada Allah, sehingga kami bukan hanya pergi kepada mereka yang telah percaya, namun betul-betul datang menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah kami dengan keterbatasan kami, dengan segala keluh kesah kami. Kami datang menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Bapa di surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima Saya kasih, kembalikan Mesias. Ibu Amin. Rosi. Terima kasih untuk doa-doa yang telah dinaikkan. Kiranya Tuhan juga memberkati Kalesias dalam segala tugas tanggung jawabnya. Rekan-rekan Pasca Sarjana dan Ibu Dosen yang dikasihi, karena penyataan Tuhan kita bisa tiba pada penghujung ibadah bulanan Pasca Sarjana STT IKSM Santosa ASI. Sebelum kita masuk dalam doa penutup dan juga berkat yang disampaikan oleh hambanya Pastor John Seri, saya kembali mengajak rekan-rekan sekalian untuk kita kembali menaikkan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau yang telah memanggil kami, memilih kami sejak semula, menenun kami dalam kandungan ibu kami, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Engkau telah menentukan kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau telah menentukan kami untuk diselamatkan. Engkau menyucikan kami dari semua dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami menjadi percaya kepada Engkau, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mempercayakan banyak hal, termasuk keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan dalam kehidupan kami masing-masing. Semuanya karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau yang menjadikan kami dan memilih kami menjadi sahabat-Mu, mengangkat kami menjadi anak-Mu, bahkan menjadikan kami menjadi biji mata-Mu. Dan Engkau bukan hanya menyebut kami sebagai hamba, tetapi sahabat-sahabat. Sungguh kami sangat bersukacita ya Tuhan. Bahkan kami akan menantikan satu mahkota kemuliaan yang Engkau sudah siapkan bagi orang-orang yang terus berintegritas dan terus melakukan tanggung jawabnya sebagai anak-anak Tuhan. Yang melakukan pekerjaannya dengan baik dan mencapai garis akhir dan pertandingan iman. Ketika kami menutup mata, kami akan berkata kami sudah setia melakukan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami siap untuk menghadap Engkau. Dan malam hari ini kami sangat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih untuk para hamba-Mu yang bersedia hadir dalam Zoom kelas ini ya Tuhan. Kami sangat menikmati Tuhan dan menikmati juga pujian
bahkan doa-doa, bahkan sharing firman Tuhan. Biarlah kiranya Allah terus yang akan menyertai, akan terus memberkati supaya berkat yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami akan juga kami berikan kepada orang-orang, khususnya orang-orang yang di sekitar kami. Karena kami mengingat akan firman-Mu, jika Engkau diberikan dengan cuma-cuma, Engkau juga harus memberikannya kepada orang lain dengan cuma-cuma. Kami sudah menerima berkat-Mu itu ya Tuhan. Dan sudah saatnya juga kami akan terus memberkati orang lain. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita, menyertai keluarga, berkatai perkuliahan, memberkati dosen, bahkan kita sekalian, sampai kita menyelesaikannya menjadi satu kenangan yang manis dan bisa mempertanggungjawabkannya seperti untuk Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami telah sampaikan dalam nama Kristus Yesus, Sang Guru Agung kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Amin. pelayanannya. Tuhan berkati. Ibadah sudah selesai. Tapi sebelum kita masuk dalam pengumuman atau informasi akan disampaikan oleh Ibu dosen ataupun Kakak Lili, kayaknya nggak seru ya kalau kita nggak foto-foto. Cie. Benar nggak Bu Jelita? Nggak seru kayaknya. Oke, Benar sekali. mari kita foto bersama. Tolong dirapikan rambut-rambutnya, bajunya. Kak Lesias deh. Jarang-jarang aku bilang Kak Lesias untuk foto kita semua. Abis itu di-sharing deh. Aku pakai HP ini, nggak gabung pakai laptop, jadi nggak bisa tangkap semua gambar. Ya, laptopnya lagi ada masalah sedikit. Oke, Kak Lili deh kalau Mohon gitu, maaf. Kak Lili. Atau siapa yang pakai HP supaya bisa untuk Pakai laptop foto ya. kan nggak seru kalau nggak foto ya. Ya, boleh. Oke, terima kasih Kak Lili. Ayo dirapikan rambutnya. Cantik-cantik dulu. Ayo Pak Sopar, Bu Baby. Han belum tuh. Oke. Wah, Bapak Zega, kenapa nih? Oh, ngapus layar dulu ya? Cie. Biar lebih cerah dulu ya Kak ya. Oke. Kak Lili gimana? Udah siap? Kita udah cantik nih. Oke. Oke. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, senyum. Udah, oke. Oke, thank you. Terima kasih Kak Lili. Oke, Kita masuk makasih. dalam informasi atau ini yang disampaikan oleh Ibu Jelita. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Iya, terima kasih untuk MC-nya. Puji Tuhan, luar biasa mensupport kita, mendorong kita, walaupun sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Terima kasih Bu Rosi. Lain kali MC-nya begini nih, seru gitu kan ya. Makin rame. Makasih banyak ya Ibu. Makasih juga untuk Pak John yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan mengingatkan kita supaya misi Allah itu yang sudah Tuhan buat untuk kita kerjakan. Kita menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Untuk Lesias, terima kasih juga untuk pokok doanya. Dan persembahan boleh dikirimkan ke rekening STT KSM. Rekening ya saya kan? aja, Bu. BNI. Rekening saya. Persembahannya boleh dikirimkan ya. Ya, untuk informasi bagi kita, Bapak Ibu, pertama tentu untuk semester 1 dan semester 2, semester ini memang cukup padat untuk teman-teman kuliah. Terus semangat, karena hanya tinggal beberapa mata kuliah sampai di bulan November, karena Desember itu kita sudah sibuk dengan Natal, jadi dikejar untuk selesai. Jadi bertahan dan terus berjuang, dan tugas-tugasnya diangsur-angsur, jangan ditunda, kalau ada waktu dikerjakan. Ya Bapak Ibu, saya rasa tugas-tugas yang diberikan dosen juga tidak terlalu berat-berat ya, karena memang mengingat space belajarnya cukup padat. Yang kedua, untuk teman-teman yang akan semester 3 ya, yang akan mengajukan proposal judul tesis, nanti ada kuliah dengan saya. Di kuliah itu akan saya gunakan untuk kita membahas soal penulisan proposal. Jadi judul-judul mohon dipersiapkan semuanya, tidak ada alasan tidak ada judul ya. Begitu.
Semester 2 juga sudah harus berpikir judul apa kira-kira, karena semester berikutnya teman-teman yang semester 2 sudah semester 3 untuk berpikir judul, ya itu juga sudah dipersiapkan. Dan untuk semester yang tesis ya, sebenarnya sudah harus selesai pada bulan maksimalnya sih bulan-bulan, makanya saya bilang kemarin itu bulan 9 sebenarnya semua sudah harus selesai, bulan 9, bulan 11. Nah, jadi tolong semester 4 yang masuk, nanti saya akan susul dengan teman-teman yang tidak masuk, hanya Pak Sopar dengan Pak Zon ya, dengan Ibu Feby ada 3 orang yang masuk. Saya akan kejar karena bulan 1 atau bulan 2 sudah harus ujian tesis, gitu ya, sudah harus ujian tesis. Karena sudah harus selesai harusnya Bapak Ibu. Kalau sudah ujian, Bapak Ibu sudah berhak untuk menggunakan gelar Bapak Ibu. Nah, kalau belum selesai ujian dinyatakan lulus. Nah, jadi itu tolong diperhatikan ya, supaya jangan terlalu lama juga. Dan uang kuliah juga mohon untuk dicicil-cicil ya, Bapak Ibu, supaya kalau ada berkat boleh dikirim, supaya nggak pada waktu nantinya itu, wah, pusing sendiri gitu ya. Pusing sendiri. Jadi cicil-cicil kalau ada berkat. STT sangat membantu sekali ya. Sangat memberikan keringanan untuk Bapak Ibu. Karena memang misi kita selain melengkapi Bapak Ibu untuk pengembangan diri di program S2, kita juga hadir untuk menolong, untuk memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan studi. Ada beberapa ya semester sebelumnya itu juga tidak bisa lanjut karena kesusahan bayar uang kuliah karena tidak dicicil-cicil begitu ya. Jadi tolong diperhatikan itu untuk uang kuliah. Dan yang semester baru juga ya ada beberapa yang harus kalian juga selesaikan administrasinya, itu juga untuk segera diperhatikan. Ya, ada hak, ada kewajiban. Kami juga memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kami kepada Bapak Ibu. Dan saya tetap bilang dukung doa untuk program S2 maupun S1, IKSM terus belajar untuk semakin lebih baik tahun ke tahun seperti itu. Baik, itu saja barangkali informasi dari saya karena sudah hampir jam 9. Jadi kita tidak ada tanya jawab untuk pertemuan kita karena hanya ibadah dan informasi. Kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu sesuatu yang ingin ditanyakan boleh tanya kepada saya atau kepada Lili, Sekretaris Pascasarjana. Seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja informasi dari saya. Semangat. Ini Prabowo atau Ganjar di sini? Anies, Bu, Anies. Anies ya. Sepertinya kita harus bikin ya deklarasi juga ini bahwa kaum intelektual Kristiani mendukung siapa gitu. Baru kita bikin spanduk. Ya boleh juga kita berpartisipasi untuk negara ini. Nah, Saya mendukung Pak Uli aja, Bu. ini soalnya sudah mulai kan suasana politik begitu ya. Dan kita pasti akan terlibat di dalamnya, entah terlibat perasaan gitu ya, paling tidak nyoblos gitu pasti ya. Nah, mari kita jadi pemilih-pemilih yang cerdas. Pak Uli for presiden. Presiden IKSM ya. Baru ini semua menteri-menterinya nanti dong ya. Amin. Iya, thank you semua. Thank you semuanya untuk partisipasinya. Satu dua ada kuliah. Terima kasih. Siapkan diri, siapkan tenaga. Hari Senin ada kuliah nggak, Bu? Ada kuliah, lanjut kuliah untuk pengembangan desain pengembangan kurikulum, itu gabung juga dengan biologi ya. Ya, nanti ditunggu. Ketua nanti akan dihubungi oleh Lesias lagi. Iya. Siap. Dosen yang bersangkutan ya. Siap. Oke semua. Tanda-tanda kali Lesias jadi dosen. Amin. Aduh. Udah siapkan dia jadi dosen nanti. Dadah, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, Bu. Shalom. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Bang Lesias. Danke, Bang Lesias. Mari, Pak. Makasih Pak John.
Going